Bapa di surga, kami semua mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Kau sungguh sangat baik bagi kami. Kami masih bisa beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini semua berkat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan telah kami naikkan. Biar itu menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan. Nah, Kau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap daripada kami, khususnya hamba-Mu. Meskipun hamba-Mu sangat siap Tuhan, meskipun hamba-Mu sudah membagikan ini berkali-kali, tapi hamba-Mu tahu tanpa pengurapan perkenanan Tuhan, maka sia-sialah hamba mempersiapkan ini. Maka Tuhan, hamba meminta sekali lagi dengan segenap kerendahan hati, kira Kau Allah menyertai pemberitaan firman-Mu dengan tanda-tanda mujizat, supaya jemaat-Mu diberkati Tuhan. Mereka pulang membawa berkat-berkat-Nya. Urapi lidah bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya sesuai kehendak. Dan khususnya jemaat-Mu, buka telinga rohani mereka, hati mereka supaya mereka menangkap pesan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara silakan duduk. Terima kasih tim Presiden Worship. Shalom. Ya, saya mau ikut-ikut kayak Pak Hani lah ya pakai ini. Like father, like son. Ya, saudara, ini firman Tuhan yang sudah saya sharingkan di mana-mana, dan saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi suatu hal yang mengingatkan kita kembali. Jadi saya berdoa kiranya saudara membuka hati terhadap firman ini supaya saudara akan pulang membawa berkat-berkatnya. Amin saudara. Mari kita lihat slide-nya saudara. Judulnya adalah Best Offering. Persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya, jangan saudara berpikir ini masalah uang khotbah, aduh suruh sumbang lagi nih, nabur lagi saudara. Belum ya saudara, bukan tentang itu. Tapi meskipun kalau saudara nanti tergerak tiba-tiba Tuhan bicara, oh ya saya harus menabur 1 miliar. Saudara bilang amin aja. Ya. Wos, sudah ada yang berani amin. Ya, kita baca firman-Nya sama-sama, 2, 3. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Nah saudara, di sini ada kata harum. Ya saudara ya, yang saya kasih highlight saudara. Nah, kok kita berpikir kok Tuhan bisa mencium persembahan yang harum gitu loh. Apakah Tuhan punya telinga? Itu punya hidung. Tuhan tidak punya hidung saudara, tapi dia bisa mencium. Nah ternyata saudara di Alkitab ini disebutkan banyak sekali saudara. Yang pertama adalah harum itu disebutkan sampai 4 kali. Ya, di Kejadian pasal 8 ayat 21 yang tadi kita baca. Dan juga ternyata di Keluaran di 29, 18, 25, 41 itu disebutkan kata harum saudara. Ya, nah ternyata selain harum ada juga katanya bau yang menyenangkan. Nah bau yang menyenangkan ini ya sama lah, mau harum dengan bau yang menyenangkan. Itu juga disebutkan banyak saudara, sampai 35 kali. Ya, di Imamat 17 kali, di Bilangan 18 kali. Saudara bisa baca, cari sendiri ya di rumah. Ternyata kata ini sering diucapkan. Nah saudara mungkin pernah nggak ke barbecue, acara barbecue atau bakar sate saudara pernah pasti ya ke acara barbecue bakar sate. Saudara dari jauh aja sudah bisa cium, atau kalau saudara di rumah bakarnya di luar pasti sudah mencium wanginya, betul nggak saudara? Apalagi kalau yang tahu kan saudara yang B2 gitu ya saudara ya. Harumnya tuh kecium, baunya berbeda sekali saudara ya. Jadi bagi kita memang babi itu tidak haram tapi harum saudara ya. Jadi beda baunya gitu loh. Nah saudara, sama di dalam hal fisik, di dalam hal rohani sekalipun, itu adalah suatu persembahan yang harum. Jadi saudara, ketika tadi saudara memuji menyembah Tuhan, ketika saudara tadi mengangkat tangan memuji menyembah Tuhan, ketahuilah itu persembahan yang harum naik ke atas saudara. Pujian penyembahan saudara yang tadi saudara lakukan, doa yang saudara lakukan itu adalah suatu persembahan yang harum, yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Percaya nggak saudara?
Percaya saudara, tadi ketika saudara memuji menyembah Tuhan itu merupakan suatu persembahan yang harum dan bau yang menyenangkan. Tapi ini ada satu ayat yang membuat kita merenungkan. Jadi ternyata saudara, bukan masalah persembahannya. Kita baca di sini ayat yang Imamat 26 ayat 31, 2, 3. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Di sini jelas dikatakan bau yang menyenangkan, betul nggak saudara? Berarti harum. Tapi masalahnya Tuhan nggak mau menghirup, Tuhan nggak mau cium. So the problem adalah is not in the offering, tetapi Tuhan mau mencium apa enggak? Pujian penyembahan kita pasti harum, bau yang menyenangkan. Pertanyaannya adalah bukan di offeringnya, tapi Tuhan mau menghirup enggak? Saya ambil contoh begini. Coba pikirkan orang yang paling saudara benci, orang yang paling saudara nggak suka. Oh banyak nih A, B, C, semua keluar nih di pikiran saudara saat ini ya. Satu aja deh, ya saudara paling nggak suka lah. Kalau contohnya apa? Kalau saudara ketemu di mall, dia nih, ayo balik, jangan sampai ketemu lah. Oh iya. Terus ketemu lagi papasan, aduh nggak enak. Iya apa kabar, shalom. Basa-basi kan saudara di restoran, mau makan ya kan? Di restoran masa mau masak gitu? Mau makan ya? Enggak, saya mau pasang dinding gitu kan. Saudara nggak suka ngelihat orang itu. Saudara kalau bisa menghindar. Kalau di gereja saudara ketemu, kalau bisa pintunya sana, saudara di sini. Nggak bisa salamin gitu saudara. Pertanyaannya, kalau orang itu beli parfum paling mahal sedunia, harganya katakan 30 juta. Parfumnya ini 100 juta. Dan nggak tanggung-tanggung, bukan disemprot lagi, dituangin satu badan. Masuk ke mall saudara, dari pintu masuk sampai lantai 3 kecium semua baunya. Saking wanginya, saudara dari jauh begitu melihat dia kecium baunya, apakah saudara langsung, wangi cium dong, wangi, enggak kan? Saudara ngeliat aja, bau wangi kayak bodo amat, ya kan? Tetap aja bagi saya baunya busuk, ya kan saudara? Jadi sama seperti kita melihat seseorang karena kita tidak suka, kita tidak peduli apa yang dia pakai, apa yang wanginya seperti apa. Sama dengan Tuhan saudara. Persembahan, pujian, penyembahan yang kita tadi naikkan, itu harum, dijamin. Bau yang menyenangkan, dijamin. Pertanyaannya, apakah Tuhan mau menghirup bau wangi itu atau tidak? Maka itu saudara, di sini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bukan hanya untuk harum dan berkenan. Ada hal yang membuat harum dan berkenan. Yang pertama adalah korbannya, yang kedua adalah orangnya, dan yang ketiga adalah perintah Tuhan. Kita bahas yang korbannya dulu saudara ya. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, harusnya mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Jadi harus persembahan yang sempurna. Jadi saudara, sebelum itu binatang dibawa masuk ke dalam bait Allah, itu imam harus periksa dulu nih satu-satu. Bagus nggak ya diperiksa bulunya gitu kan? Dilihat ada koreng nggak gitu. Terus kalau dilihat ada satu kambingnya jalannya gini-gini deng. Wow, ternyata buta gitu kan. Nggak boleh, harus yang sempurna. Ya, dicari ada koreng nggak, ada apa kutil, ada nggak boleh semuanya. Jadi betul-betul harus yang sempurna, ya. Nah, di sini tadi kita baca, dia mengambil binatang yang tidak haram dari segala burung yang tidak haram. Pertanyaannya adalah, hukum haram dan tidak haram kapan saudara? Di Keluaran loh, betul nggak? Zamannya Musa. Tapi kenapa ini di Kejadian, Nuh sudah bisa tahu haram dan tidak haram? Kalau bukan Tuhan memberikan suatu kesan di dalam rohnya untuk menangkap ini boleh apa tidak. Nah saudara, saya mau ngambil contoh suatu hal ini. Perhatikan. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan apa saudara? Sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4 kita baca sama-sama. 2, 3. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ya ini lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya
itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah saudara, banyak teori dalam hal ini saudara. Ya, ada yang berkata Tuhan maunya persembahan yang ada darahnya. Makanya Tuhan berkenan. Oke, boleh saya terima. Tidak ada satu yang salah dalam ini. Ada juga yang berkata, oh karena Kain itu anak sulung, jadi dia wajib memberikan persembahan. Sedangkan Habel itu bukan anak sulung, jadi sebetulnya tidak wajib. Jadi Kain memberikannya karena kewajiban, Habel memberikannya karena dia mengasihi Tuhan. Oke, boleh diterima. Saya ingin memberikan satu opini. Dan saudara bisa lihat sendiri karena ini dari ayatnya itu sendiri. Ya, perhatikan di sini. Ayat yang ketiga dikatakan Kain memberikan sebagian. Oke, kita ambil contoh. Anggaplah ini Kain, persembahan Kain, ini persembahan Habel ya. Jadi coba bisa bayangin Kain seperti ini. Oh, sebagian ya. Oke, dari sayur ini. Oke, kol ini, apel ini sebagian ini dikumpulin semua. Ya, sebagian. Jadi tinggal ambil sebagian, sayurnya sebagian, buah-buahnya sebagian, semua ditumpuk. Sudah selesai. Kira-kira seperti itu, benar nggak saudara? Ya. Nah, sekarang kita ke Habel, perhatikan. Mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Pertanyaannya kira-kira Habel punya ternak berapa banyak? 2 biji? 3 biji? Banyak saudara. Karena itu bumi masih milik dia sama bapaknya. Orang-orang pertama di bumi, generasi pertama di bumi. Mungkin 50, mungkin 100, mungkin 1000. Coba renungkan, dia harus mencari anak sulung dari ternaknya yang begitu banyak. Berarti apa saudara? Dia harus research. Dia harus lihatin satu-satu nih anak-anak nih, semua anak-anak domba dikumpulin nih. Nggak tahu ada 50, 100, dia cariin mana yang sulung. Ya kan, ini sulung, ini sulung. Ini yang satu jenggotnya agak panjang, kambing ya ada jenggotnya. Ini jenggotnya pendek, oh ini nih. Takes time, betul nggak? Butuh waktu, betul nggak? Butuh waktu, butuh ketelitian. Memastikan betul-betul kambingnya ini atau dombanya ini betul-betul anak sulung. Kan nggak bisa ngomong, ya anak sulung angkat tangan. Ya kan nggak ada saudara, harus dikumpulin. Satu. Yang kedua lemaknya. Pertanyaan lemak di luar apa di dalam? Emang lemaknya gelewer gitu. Tinggal diseng potong. Berarti harus dibelek. Dibelek ada perlawanan nggak? Saudara sering nonton tuh saya nonton di YouTube tuh saudara, ada lembu lagi dipotong disepak. Gedubrak jatuh langsung saudara. Ada perlawanan, dipotong, dibelek saudara. Dibuka, dikeluarin ususnya yang gak penting-penting saudara. Kemudian diambil lemaknya 1, 2, 3. Takes time gak? Butuh effort gak? Butuh usaha gak? Sampai saudara mengerti. All of this dia mungkin seharian. Sedangkan Kain setengah jam maksimal. 1 jam dia tinggal sebagian kok gampang. Ini anak sulung. Harus dibelek lagi, dipisahin lagi, dikumpulkan lagi. Mungkin seharian, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Dia taruh. Kalau saudara jadi Tuhan, saudara melihat effort dari kedua ini, siapa yang saudara kagumi? Kalau saya, misalnya saya dengan teman saya datang ke ulang tahun saudara. Saya kasih kado dikumpulin pakai kertas koran. Kado saya kasih kertas koran. Yang satu ada pita, ada bunga, bungkusannya bagus, besar lagi. Saudara otomatis reaksi saudara kemana? Mengerti sampai di sini. Nah Tuhan kira-kira ketika dia melihat Kain. Oh ini, mungkin dia begini. Oke, ngelirik, oke. Tapi begitu dia ke Habel, wow anak sulung, wow lemak-lemaknya. Mengerti kenapa Tuhan mengindahkan. Kata mengindahkan di sini menghormati.
menghargai. Allah menghargai effort orang ini. Allah menghargai jeripayah susah payah dalam dia memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dia harus susah payah, dia belek, ya kan? Apalagi lembu saudara atau apa itu kan gak gampang saudara. Ngelawan dan segala macam. Bisa jadi 2-3 hari baru selesai. Sedangkan yang ini cuma sudah. Mengapa Tuhan menghormati persembahan Habel? Tuhan seperti wow Habel, wow luar biasa. Sedangkan Kain dicuekin di situ. Maka dari itu hatinya panas. Put your effort into the offering. Ketika saudara menaruh suatu usaha dan upaya dalam memberikan pujian penyembahan, dalam memberikan offering persembahan uang saudara, dalam saudara berdoa, dalam saudara memuji menyembah Tuhan, saudara memberikan suatu effort, Tuhan akan menghargai itu semua. Tuhan akan menghirup pujian penyembahan saudara. Tuhan akan menghirup uang saudara yang saudara berikan. Tuhan akan menerima dan menghormati segala usaha dan upaya saudara. Tetapi kalau saudara hanya melakukan hanya sambil lalu. Ya haleluya ya sudah. Saudara buka dompet saudara ada 100.000 10 lembar. Saudara kasih 100 besar kan. Tapi kenapa? Itu nyaman saudara masih banyak. Ini saya ambil contoh aja ya, bukan berarti saudara harus kasih, ini contoh. Saudara kasih 1, oh masih ada 9. Tapi ketika saudara satunya, saudara buka dompet, ada 50, ada 100, ada 5.000, ada 10.000. Saudara ambil yang 100. Sakit loh waktu ambil yang 100. Aduh Tuhan, makan siang 3 kali Tuhan. Tapi saudara mau put effort, usaha dan upaya dalam persembahan saudara. Saudara akan melihat, Tuhan akan menghargai, Tuhan akan menghirup persembahan saudara. Amin saudara. Yang kedua orangnya. Ini menjadi suatu peringatan bagi orang Israel supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya. Seperti firmankan Tuhan kepadanya dengan perantaran Musa. Jadi zaman dahulu harus keturunan Harun, imam keturunan Harun. Nah saudara, bukan hanya itu. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat orang buta, orang timpang, orang bercacat mukanya, orang terlalu panjang anggotanya. Setiap orang yang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk memberikan segala korban api-apian Tuhan karena badannya cacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allah. Jadi imam keturunan Harun pun diseleksi lagi. Jadi ternyata saudara kalau mau masuk polisi susah kan ya saudara ya. Masuk tentara susah ya. Mau jadi imam Harun ternyata susah juga. Diperiksa dulu. Ya kan ada cacatnya enggak? Tangannya panjang sebelah enggak gitu kan. Bukan panjang tangan saudara. Ya kan yang jalannya begini wah itu enggak bisa. Ini kalau saya pasti ditolak karena ini pernah lecet saudara. Saya pernah dijahit di sini nih. Ada bekas jahitan. Saya mengadu kepala saya sama trotoar kuatan mana. Ternyata kalah saudara. Trotoar lebih kuat. Ya saya dijahit di sini. Enggak bisa saudara. Tidak boleh bercacat celah. Ya sangat hati-hati. Enggak boleh sembarangan orang. Nah saya ambil contoh di sini. Raja Usia. Saudara ya. Raja Usia. 2 Tawari 26 ayat 35. Uzia berumur 16 tahun pada waktu itu. Menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat yang kelima kita baca sama-sama. 2, 3. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya. Supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Ulangin lagi ini paling keren. Dan 2, 3. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita GBI yuk, kita kan GBI. Kita ini style GBI nih. Ganti nama ganti nama saudara. Ya, dan selama Andre mencari Tuhan, Allah membuat segala usaha Andre berhasil. Ayo kita GBI yuk. Ya, siap ganti nama saudara ya. 2, 3. Dan selama Andre mencari Allah sama hidupnya, dia membuat segala. Amin. Amin. Oh kalau ini paling semangat amin ya. Paling senang saudara.
Ya kan? Sebut nama lagi ya. Tapi lihat di sini saudara. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, dia saking suksesnya saudara ya. Musuh-musuhnya itu suku Amalek, suku apa, kasih upeti sama dia. Karena dia besar, sukses mengalahkan kerajaan-kerajaan. Orang takut sama dia, menghormati, segan. Jadi musuh-musuhnya kasih upeti, tentaranya luar biasa banyaknya. Lumbung-lumbung padinya banyaknya. Pokoknya sukses lah saudara. Tapi ketika dia menjadi sukses, dia menjadi tinggi hati. Dia masuk ke bait Allah. Dan imam ini berkata apa? Mereka ini adalah imam-imam ya. Berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan dan berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Gak peduli dia raja, masuk bait Allah, you're nobody. Dia kata, "Hei raja, kamu gak boleh." Siapa yang berani negur raja? Mungkin hanya nabi. Tapi dalam konteks ini imam berani. "Hei raja, kamu gak boleh, hanya boleh imam keturunan Harun." Dan perhatikan saudara. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amannya meluap-luap terhadap imam. Timbul apa saudara? Penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudara, Tuhan tidak akan mengizinkan siapapun kita untuk menista rumahnya. Saudara, di luar sana direktur, presiden direktur, posisi tertinggi di perusahaan, di pemerintahan, posisi kepala bagian apa, divisi saudara masuk ke rumah Tuhan, kita semua jadi hamba. Kurang apa saudara raja ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Ngelawan, marahkan dia. "Kamu tahu nggak saya siapa?" Ya tahulah, semua orang tahu dia raja gitu kan. Mungkin lah kira-kira marah seperti itu. "Kamu tahu nggak, aku bebas, aku kan diberkati sukses." Boom, langsung kena kusta. Siapapun kita saudara, ketika kita masuk ke rumah Tuhan ini, kita harus menghormati, menghargai dia sebagai tuan rumah atas rumah ini. Termasuk pelayan Tuhan, pemain musik. Siapapun kita, di sini kita jadi anak, di sini kita jadi hamba. Jangan pernah meremehkan hadirat Allah. Jangan pernah menodai, menganggap remeh rumah Tuhan. Karena rumahnya adalah rumahnya. Kita harus terus menghormat. Karena kita lihat ayat berikutnya. Kita baca sama-sama 2, 3. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat, katakan cepat-cepat. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa, katakan tergesa-gesa. Keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah padanya. Saudara, zaman dahulu raja itu sangat powerful, betul nggak saudara? Dia bisa bikin peraturan baru, dia bisa bunuh orang semau dia. Ingat Esther dengan Mordekai. Mordekai bilang, "Esther, kamu ngadap raja lah, kasih tahu lah kita mau dibinasakan." Esther bilang apa? "Aku kalau nggak dipanggil nggak bisa menghadap raja seenaknya. Kalau nggak aku bisa mati. Dan aku sudah 1 bulan lebih tidak dipanggil-panggil sama raja. Zaman dulu menghadap raja aja minta izin loh saudara. Kan Esther ngumpet-ngumpet, begitu kasih lihat mukanya baru raja ngulurkan tongkatnya baru dia berani maju. Betul nggak saudara? Tapi nggak peduli di rumah Tuhan saudara. Dikatakan cepat-cepat mereka mengusir. Tadinya ya baginda raja, ya baginda raja, silakan masuk baginda raja. Ya kan benar nggak saudara? Begitu kena kusta, pergi kamu, pergi. Hush. Dan ia pun tergesa-gesa.
Karena dia tahu dia kena kutuk Tuhan. Dan yang menyedihkannya adalah saudara, dia kena kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai raja, bukan. Sebagai orang yang sakit kusta. Yang tadinya dielu-elukan, tadinya dihormati, tadinya dihargai ya baginda raja ya. Diusir dari bait Allah, diusir dari istana, mati sebagai orang, bukan raja, orang biasa. Orang yang kena sakit kusta, matinya pun tidak di istana, matinya di rumah pengasingan. Tanda kutip itu rumah tempat orang-orang kena penyakit kusta semua. Dan ia dikucilkan dari rumah Tuhan, gak bisa lagi masuk rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepali istana raja, mati sebagai orang yang tidak dihormati. Jangan main-main saudara dengan bait Allah, dengan rumah Tuhan. Tetapi kalau kita menghormati, kita datang dengan persembahan tubuh kita untuk memberikan yang terbaik. Percayalah Tuhan akan berkenan, Tuhan akan menghirup. Saya percaya tadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan menghirup itu persembahan pujian kita semua. Amin saudara. Nah saya ingin saudara mendengar kesaksian dari Jim KVSL. Ini cukup lama, saya ambil 3 menit aja. Karena saya ingin saudara untuk melihat dan menangkap pesan rohani di dalamnya. Dia pemeran The Passion of Christ, saudara tahu ya. Kita tonton ini saudara 3 menit dan saya ingin menghadirkan sesuatu. Everybody fell on their face. The ground shook. And from that point, that was the last shot of the movie. In a second, we're going to look at that last scene when they dropped the cross into the ground and it shook. And you were telling me over our conversation that because where you were elevated, the wind would blow and the cross would move and your shoulder would continually come out of socket, and the pneumonia had set in your lungs and some of those things. Tell us about that. I couldn't breathe very well. Obviously, when you're hung on a cross, you die by asphyxiation, suffocation. But I mean, physically, I was struggling. But our Lord was letting me feel a Tuhan little bit of izinkan what dia He went ngalamin. through. And He was Nah sustaining me perhatikan ini pertanyaan to Tuhan a sama point dia. of how far do you want to go Sampai with it? sejauh mana kau How ingin much dunia of melihat you want penderitaanku? to see of me? And I said, every bit of it. Well, then Semuanya you're in Tuhan. for it. It's kind of like, Lord, I want to drink can you drink the cup that I'm going, yes we can. We can, James and John, asking that we want to sit at your right and left hand side. There's no way you can make it through unless you're willing to say, it's okay if I die here at Bud's. I want to give my life for something. And there's nothing better for me than to give my life for Jesus Christ. Tremendous. Nah saudara, Jim Caviezel ini seorang aktor Hollywood, artis, aktor ya. Yang hidupnya tuh dari acting saudara. Dibayar untuk acting saudara. Tapi dia berkata lewat skill, lewat keahlian, lewat hidup dia, keahlian dia. Dia ingin menunjukkan Yesus kepada dunia. Waktu Tuhan bertanya sampai sejauh mana engkau ingin dunia melihat aku. Semuanya, every bit of it Tuhan. Ini aktor loh saudara. Terlebih kita, saudara yang di marketplace, saudara yang di dunia bisnis, di dunia pendidikan, di dunia hukum, di dunia pemerintahan. Izinkan kita betul-betul memberikan segenap hidup kita, keahlian kita. Sebagai orangnya ini, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya saudara mempunyai skills masing-masing. Saudara ada skills di dalam hal engineer, pendidikan, dalam hal pengacara, hukum, apapun saudara. Gunakan itu supaya mereka boleh melihat Yesus dari kehidupan kita. Baru-baru ini saudara saya baru saja berhasil menjual rumah yang cukup fantastis. Tapi saudara bukan itu yang saya mau banggakan. Orang ini berkata, Andre, saya betul-betul senang memberikan komisi ini kepada kamu. Saya bisa tunjukkan WhatsApp-nya saudara. Dia orang tidak percaya sama Tuhan. Ateis saudara. Freemason lagi di Singapura. Dia bilang kamu worth every penny. Kamu sangat layak menerima. Kamu melakukan tugas yang. Saudara
Bukan masalah uangnya, tapi kata-kata dia menyentuh saya. Tuhan, terima kasih. Aku menjadi berkat buat dia. Karena saya singgung saudara. Kamu tahu nggak, saya bawa tim doakan rumah kamu. Terus dia pernah bilang, apa urusannya Tuhan dengan rumah? Ada hubungannya, saya bilang. Tahu nggak, rumahmu ini nggak pernah kejual, kenapa? Karena ada kuasa kegelapannya. Saya bawa tim saudara, Kak Irma semua saya bawa ke sana doa saudara. Dan manifestasi saudara. Dan akhirnya dia sadar, biar dia melihat Yesus. Padahal saya bukan property agent sih sebetulnya. Biar mereka melihat Yesus lewat pekerjaan saudara. Biar mereka melihat Yesus lewat jabatan saudara, lewat bisnis saudara, lewat apapun yang saudara kerjakan, mereka boleh melihat Yesus. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Orangnya. Amin saudara. Dan yang terakhir perintah Tuhan. Ya. Kita baca sama-sama 2-3. Imamat 3. Yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di antara gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Jadi Tuhan memerintahkan untuk kita memberikan korban bakaran. Zaman dahulu. Zaman dahulu harus berikan korban bakaran, ya saudara. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, sebelum kita baca ayat ini, pasal sebelumnya hadirat Allah turun. Mereka bikin korban bakaran, bikin ibadah, korban bakaran diberikan. Hadirat Allah turun. Awan pekat, hadirat kemuliaan Allah turun. Anaknya Harun melihat si Nadab dan Abihu. Wah, keren ya. Hadirat Allah turun dan segala macam. Begitu selesai, dia mau bikin ronde kedua, saudara. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalam, serta menaruh ukupan di atas api itu. Kita baca dengan yuk, 2-3. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, katakan api yang asing. Dan yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Tidak diperintahkan kepada mereka. Sudah selesai kairosnya. Waktu Tuhan sudah selesai, ibadah sudah selesai. Ini mikir keren juga ya. Yuk kita bikin yuk. Api yang asing saudara. Asing itu apa? Api yang betul-betul menghina Tuhan. Jadi Tuhan melihat apa ini? Siapa mereka? Anak Harun. Boleh nggak? Boleh. Persembahannya boleh nggak? Boleh. Itu pasti korban bakar yang terbaik udah diseleksi sama imam. Cuman Tuhan bilang udah selesai. Aku nggak perintahkan lagi, dia isi, dia bakar. Kenapa saudara? Cek hati mereka. Kalau saya yakin mereka punya hati mau dilihat orang. Keren lo bikin persembahan. Hadirat Allah turun lagi, kemudian Tuhan, Nadab Abihu hebat, kamu hebat. Motivasinya. Karena sebelumnya dia lihat hadirat Allah turun. Kemudian turun, gue juga mau biar nama gue dikenal. Bagi Tuhan, no. Aku nggak suruh. Asing, menghina. Apa yang terjadi? Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan itu lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Harun apa saudara? Berdiam diri. Apa yang terjadi? Dua anaknya dibakar, hangus, mati di depan Harun. Tapi Harun berdiam diri. Harun itu siapa? Bapaknya. Nggak boleh berduka. Saudara yang punya anak, coba renungkan. Saudara nggak boleh sedih sama anak saudara, kematian anak saudara. Harun berdiam diri. Karena Musa bilang, kamu jangan berduka. Kalau berduka murka Allah turun lagi. Saudara bisa bayangin posisi dia gimana. Gak boleh nangis. Tahan saudara ngelihat anak. Kamu nangis gak? Sedih gak? Bayangin saudara. Sebagai bapak. Karena anaknya melakukan hal itu. Ini saudara. Tuhan gak main-main sama rumahnya. Perhatikan ini. Kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku.
Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. By those who come near me. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang mau dekat dengan Tuhan? Siapa yang mau mempunyai hubungan yang dekat dan dekat dengan Tuhan? Firman Tuhan jelas saudara. Kalau bagi kalian kita semua yang ingin dekat kepadaku, aku harus diperlakukan sebagai Allah yang kudus. I must be regarded as holy, Allah yang kudus. Kalau engkau ingin dekat kepadaku, perlakukan aku sebagai Allah yang kudus. Lah, aku kan anak Tuhan. Aku kan anak Tuhan. Aku kan sahabat Tuhan. I am a child. Ya. I am a friend of God. Saya nggak nyanyi lah ya, biar WL aja. Suara saya nanti merusak suara. Aku kan anak, aku kan hamba. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu siapa saudara? Sahabat. Sebab karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Dia ngomong di depan siapa? Dia ngomong di depan 11 murid saudara. Siapa namanya? Yudas lagi keluar, lagi sekongkol mau nangkap Yesus. Jadi tinggal 11 orang. Disitulah Tuhan Yesus berkata, kalian adalah sahabatku. Kamu ini sahabat, bukan lagi hamba. Ya, Petrus ada di situ enggak? Ada saudara, 11 ya. Ingat sekali lagi, kamu adalah sahabat bukan hamba. Kita lihat pengakuan Petrus saudara. Kita baca sama-sama 2, 3. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus. Apa saudara? Hamba. Kalau saya di sebelah Petrus, Pet, bukannya lu udah dibilang bahwa lu tuh sahabat Yesus. Kira-kira dia ngomong apa? Tidak peduli Allah memanggil aku, menganggap aku sebagai sahabat. Sikap hati aku harus mempunyai sikap hati seorang hamba. Kita semua hamba saudara. Meskipun Tuhan memperlakukan kita sebagai anak, meskipun kita adalah mungkin sahabat-sahabat Allah. Seperti Abraham yang ingin membunuh anaknya saudara. Nggak tahu saudara udah pernah belum ya diuji sama Tuhan seperti itu. Dan dia disebut sahabat Allah, kita dianggap sahabat Allah, kita sebagai anak Allah. Tapi sikap hati kita harus menjadi sikap hamba. Pelayanan adalah bukan privilege, bukan kehormatan, bukan suatu hal yang perlu dibanggakan. Tapi adalah suatu penghormatan. Kita datang ke gereja ini, kita duduk di tempat ini, saudara memuji, itu adalah bukan suatu hal yang aku ini anak, aku ini sahabat. Tapi sikap hati Tuhan, aku ini hamba. Petrus saudara, berjalan di atas air. Meskipun dia menyangkal Yesus, tapi Tuhan mau menyambut dia sahabat. Tapi dia memperkenalkan diri sebagai aku ini hamba. Amin saudara. Tidak peduli ya. Saudara boleh menguatkan kita kalau kita berdosa, kalau kita jatuh. Oh aku ini anak, aku ini sahabat. Tapi sikap hati kita harus mempunyai sikap hati seorang hamba. Karena bagi yang ingin mendekat kepada Tuhan, kita harus memperlakukan Allah sebagai Allah yang kudus. Amin saudara. Nah ini singkatnya adalah korban bakaran itu saudara ada 5 ya. Ada korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban sajian. Sajian ini yang gak ada darahnya saudara, roti-rotian saudara ya. Roti-roti saji saudara. Nah istri saya jualan roti jadi cocok. Yang kelima korban penebus salah. Nah 5 korban ini saudara disatukan di dalam salib Yesus. Sehingga kita tidak perlu lagi memberikan korban bakaran seperti yang saudara-saudara kita dari seberang yang mereka tetap melakukan. Kita tidak perlu lagi karena itu semua dimasukkan ke dalam Yesus, ditaruh di dalam salib Yesus. Dan disitulah kita mengadakan persekutuan ibadah. Di situ Tuhan dimuliakan dan baunya menyenangkan dan harum. Itu saudara Imamat 1-7 saudara bisa baca untuk menghemat waktu. All of this ditaruh di dalam salib Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, so what? Kalau kita nggak perlu kasih korban bakaran lagi. Belajar dari Yesus. Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang tidak bercacat celah, sempurna. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba dipersembahkan. Apa yang harus kita lakukan? Dengarkan ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Tubuh kita, hidup saudara bukan milik saudara sendiri, melainkan apa? Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Kita baca sama-sama, karena itu 2, 3. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Katakan muliakan Allah dengan tubuhmu. 1, 2, 3. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Yesus telah memberikan tubuhnya. Kita juga saudara. Itu bukan berarti kita mati ke Middle East sana minta jadi apa? Jadi mati syahid, jadi misionaris siap-siap mati. Bukan saudara, yang dimaksud adalah ini. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, ini adalah ibadah hari Minggu. Tapi ibadahmu yang sejati ketika saudara menggunakan seluruh aspek hidup saudara, tubuh saudara, badan, tangan, kaki, semua saudara. Saudara berikan kepada Tuhan, Tuhan pakailah ini untuk kemuliaan namamu. Di dalam pekerjaanku, di dalam bisnisku, di dalam keahlianku. Di dalam keahlianku, ini semua aku ingin berikan kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. That is your best offering to God. Itu adalah persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena saudara melakukan setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan Minggu kita ibadah saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
Tuhan, firman-Mu sudah ditaburkan. Saatnya umat-Mu meresponi. Saudara, kalau saudara saat ini tidak sungguh-sungguh dalam memberikan korban bakaran-Mu, baik itu pujian penyembahan, uang saudara, pekerjaan saudara, hidup saudara, saatnya kita kembali ke Tuhan. Saudara tidak tahu bahwa selama ini mungkin pujian penyembahan saudara, doa saudara, bahkan offering saudara tidak dihirup oleh Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan sudah berbicara kepada saudara. Back to worship, kembali pada Tuhan. Perbaiki hidup kita, perbaiki korban bakaran kita, taat sama Dia. Maka Tuhan akan menghirup persembahan. Tuhan akan mencium. Oleh karena satu doa Nuh, satu korban persembahan Nuh, Tuhan berjanji tidak akan menenggelamkan bumi ini. Oleh karena satu korban bakaran saudara, oleh karena satu pujian penyembahan saudara, Tuhan bisa membuat keputusan yang akan membuat saudara menjadi history maker. Hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Saudara akan diberkati secara luar biasa. Because you have given all to God. Saudara telah memberikan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anakku di sini. Biar mereka pulang mempunyai sikap hati yang baru. Bahwa mereka adalah hamba meskipun mereka adalah anak. Dan akan memberikan yang terbaik, best offering to God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan sekarang kita akan memeteraikannya dengan perjamuan kudus. Kalau saudara yang belum dapat boleh angkat tangan. Nanti para pelayan Tuhan akan memberikannya kepada saudara. Yang belum dapat boleh angkat tangan. Kalau tidak saudara boleh angkat roti perjamuan di tangan kanan. Mari kita masuk ke firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Oh, pada saat malam sebelum ia diserahkan, ia mengadakan ramuan. Dia mengangkat roti di tangan kanan dan berkata, inilah tubuhku yang dicabik-cabikan bagimu. Tubuhku persembahkan buat engkau. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Kristus. Dan kalau kita makannya kita bersama-sama dengan Dia. Yang percaya mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Setelah itu dia mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur di tangan kanan dia adalah darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Masing-masing saudara mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, yes Lord. Terima kasih.